Bab 48. Malam pertama. Malam pertama. Pukul 23,4 menit, kami sampai juga di rumah orang tua Raihan. Aku merasa sangat canggung. Bahkan untuk memasuki rumah ini. Perasaan sebelum pernikahan terjadi aku bahkan bisa menggoda Raihan. Kenapa justru setelah menikah rasanya begitu canggung? Masa iya efek ijab kabul dan sikap diam Raihan kemarin sih? Jadi mampu mempengaruhi sikapku juga. Aku tersenyum dan mengangguk mengikuti langkahnya. Sampai di dalam, terlihat Mama dan Papa sedang duduk santai. "Kalian sampai juga? Kok Mama sama Papa belum tidur?" tanya Raihan sambil menghampiri keduanya. "Kami sengaja menunggu kalian," jawab Papa. Raihan dan aku pun langsung ikut duduk. "Akhirnya anak Mama menikah juga? Sumpah Mama kira kamu gak doyan perempuan, Ray." Ujar Mama membuat kami tertawa. Protes Raihan. "Ray, ini kunci rumah untuk hadiah pernikahan kalian dari Mama dan Papa. Mulai besok rumah itu bisa ditempati," ucap Papa. Raihan sendiri terlihat kaget saat Papa menyerahkan kunci rumah. "Dan ini hadiah untuk Indah dari Mama." Mama menyerahkan sebuah kunci mobil dan juga sebuah kardus yang dibungkus kertas kado. "Yang dibungkus kertas kado itu, kamu wajib pakai malam ini setelah membersihkan diri ya," ujar Mama lagi hingga membuatku curiga. Jangan-jangan isinya lingerie pula. "Ma, ini kunci mobil untuk apa? Indah kan belum bisa bawa mobil," ujarku. "Pokoknya itu mobil hadiah untuk kamu. Masalah pakai gampang, ada Rena yang bakal ngelatih kamu dengan telaten," ucap Mama. Tiba-tiba seorang wanita berparas cantik dan terlihat sedikit tombai turun menyusuri anak tangga. Mata Raihan langsung menangkap sosok itu. "Rena, lo kapan datang? Kata Kak Mala gak bisa datang," ucap Raihan. Aku sendiri bingung siapa perempuan yang dipanggil Rena itu. "Indah kenalin, dia itu sepupu aku. Tinggal di kota Pekalongan membuka usaha batik. Dia juga memiliki butik khusus menjual batiknya. Batiknya itu cukup terkenal dan sudah banyak pelanggan tetapnya," jelas Raihan. Rena mengulurkan tangan. Dengan sigap aku menyambut uluran tangan itu. "Hei, aku Rena. Selamat ya atas pernikahan kalian. Aku kira sepupuku ini gak doyan perempuan. Beberapa kali ku kenalkan gadis cantik, sama sekali gak ada yang bisa buat dia tertarik. Kamu hebat bisa mengambil hati Raihan," ucap Rena. Dari gaya bicaranya, wanita itu sangat energik, ramah dan sepertinya mudah akrab juga. "Hei Rena, aku Indah." Rena pun mengangguk sambil tersenyum juga. "Gue rasa Elo juga gak doyan laki-laki, Ren. Berapa kali gue kenalin sama rekan bisnis gue. Dari yang biasa sampai yang kayak 7 turunan. Sama sekali gak ada yang bikin Elo tertarik. Sampai sekarang jangan-jangan Elo masih Jones?" balas Raihan tak mau kalah. "Seenggaknya gue lebih muda dari Elo, Ray. Gue mah cuma gak mau buru-buru. Dan lagi pula belum ketemu yang tepat. Nanti deh kalau ada yang tepat juga gue minta dihalalin," ucap Rena. Raihan tertawa. Mama dan Papa menyimak. Hebat memang, masih muda tapi sudah sukses dalam usaha. "Haris alias Babang Tampan mana?" lanjutnya bertanya. Entah kenapa rasa lelah dan mata yang sedikit mengantuk ini seolah hilang karena kehadiran Rena. "Haris nanti pulang sama Kak Mala dan suaminya. Paling sebentar lagi," jawab Raihan. Rena mengangguk. "Oh iya, Pak, ini beneran Raihan dan Indah harus pindah dari rumah ini? Bukan tanpa sebab pasti semua akan terasa sepi," lirih Raihan. Aku mengangguk membenarkan ucapannya. "Benar. Kalian kan sudah menikah. Papa dan Mama bukan mengusir kalian. Supaya kalian juga tahu bagaimana perjuangan kami dulu, tinggal terpisah adalah cara kalian merasakan bagaimana menjadi kami 20-30 tahun yang lalu. Ketika ada masalah, kalian akan berusaha menyelesaikannya sendiri.
Dan orang tua tak perlu tahu, karena permasalahan rumah tangga seharusnya hanya soal kalian berdua. Kami terdiam mendengarkan ucapan papa. Ada rasa sedih juga sudah harus pindah. Tapi memang betul juga kata papa. Kami harus mandiri. Lagian bukankah lebih baik setelah menikah tidak tinggal dengan orang tua? Udah sih nggak masalah. Lagian kalian kan juga jadi bisa bebas mau ngapain juga. Timpal Rena. Mama dan papa membenarkan. Sementara aku dan Raihan hanya tersenyum. Baiklah kalau begitu. Raihan terima dengan senang hati hadiah dari papa. Raihan berucap sambil bibirnya terus mengulas senyum. Sudah kalau gitu, kalian istirahat. Indah jangan lupa pakai hadiah dari mama. Aku kembali bersemu mendengar ucapan mama. Setelah itu pun, aku dan Raihan berpamitan untuk masuk ke kamar. Malam ini, aku akan tidur di kamar Raihan bersama laki-laki itu. Panggil Rena saat kami hendak menginjakan kaki ke anak tangga yang pertama. Raihan dan aku langsung menoleh ke arah Rena secara bersamaan. Kompak benar. Gumamnya. Dibuat yang mau malam pertama. Lancar ya? Semoga cepat jadi dedek bayi mungil. Raihan menggelengkan kepala. Kemudian mengajakku untuk segera beranjak ke kamar. Raihan hati-hati. Teriak Rena lagi. Namun kali ini Raihan tidak menggubrisnya. Hati-hati apa maksud gadis itu? Masa iya sih hati-hati bikin dedek mungil? Bahkan nasibku pun entah bagaimana malam ini. Sampai di depan kamar aku masih termenung. Ingin melangkahkan kaki masuk ke kamar Raihan rasanya gemetar. Aneh. Masuk. Mau ngapain berdiri di depan pintu? Mau tidur di luar? Ucap Raihan. Aku menggeleng cepat. Sampai di dalam aku langsung duduk di depan kaca. Ku tengok, Raihan mengambil handuk dan langsung ke kamar mandi. Paling dia langsung mandi. Aku mengambil tas dan mengeluarkan skincare-ku yang dibelikan Adit saat itu. Dalam diam terdengar suara kucuran air. Betul dugaanku Raihan sedang mandi. Entahlah, setelah menikah aku merasa sikap Raihan ada yang berbeda. Tak semanis saat berkata ingin berusaha melupakan masa laluku. Tapi aku maklum dengan semua itu. Lagi pula aku mencintainya jadi aku harus bersabar. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Sambil menunggu Raihan mandi, aku berusaha melepas baju pengantin yang masih membalut tubuhku. Sedikit kesusahan karena resletingnya terlalu kencang. Sedangkan untuk hiasan rambut aku sudah berhasil melepaskannya satu persatu. Hanya tinggal melepas pakaian ini saja lagi. Sini biar aku saja. Ucap Raihan yang langsung berdiri di belakangku. Laki-laki itu keluar dengan memakai celana pendek sambil mengeringkan kepala dengan handuk. Jelas aku lihat dari cermin. Sungguh hatiku dag-deg-dag tak karuan. Namun aku berusaha santai dan memilih untuk tetap diam. Raihan mulai mengangkat rambutku dan perlahan menarik resleting bajuku. Leher yang tersentuh tangan Raihan membuatku merasa merinding. Aku suamimu bukan makhluk tak kasat mata. Bisiknya lembut di telingaku. Mungkin ia menyadari kalau bulu buku di belakang leher pada berdiri. Padahal bukan merinding karena makhluk tak kasat mata. Tapi afek sentuhan tangannya yang tidak disengaja mungkin. Mendengar bisikan Raihan, aku masih memilih diam karena aku merasa semakin nervous. Tuh kan benar, itu hanya dugaanku saja sikap Raihan berubah. Itulah sebabnya kalau aku terlalu bawa perasaan. Ujarku saat Raihan hampir menurunkan resleting hingga ke ujung gaun. Padahal sampai punggung pun sudah cukup untukku. Segera aku memegangi gaun supaya tidak terlepas di hadapan Raihan. Lalu, kurai handuk dan bergegas ke kamar mandi. Kenapa tidak kamu lepas di sini saja? Janganlah aku malu. Aku suamimu. Iya aku tahu, tapi aku masih malu. Dahlah aku mau mandi dulu. Ujarku kemudian menutup pintu kamar mandi. Ada rasa senang tapi juga gugup. Aku jadi panik sendiri begini. Padahal sebelumnya aku sudah pernah menikah dan malam pertama dengan Mas Danang pun tidak menakutkan seperti ini. Mas Danang?
Ah, laki-laki itu. Untuk apa juga aku mengingatnya? Menambah sakit hati saja. Laki-laki yang telah menghancurkan masa depanku. Tahu seperti ini, aku tidak pernah mau menikah dengannya dulu. Padahal impian dalam hidup menikah hanya sekali saja. Oh iya, baju ganti. Lirihku saat aku sudah selesai mandi. Masa iya sih aku keluar hanya memakai handuk? Kalau memanggil Raihan saja rasanya tidak sopan. Sebab dia sudah menjadi suamiku. Suami sekaligus atasanku di kantor. Sahutnya. Tolong ambilkan baju aku, Mas. So akrab aku berucap. Padahal bajuku belum tentu ada. Paling kalau bukan pakai baju Mas Raihan ya pakai baju Kak Mala. Ganti saja di sini. Lagian emang kamu punya baju? Betul dugaanku. Pakai baju kamu aja, Mas. Ya sudah, pilih saja sendiri terus ganti baju di sini. Malu, Mas. Tolong dong. Baju dari Mama ya. Tadi aku buka kado dari Mama. Isinya gaun tidur bagus banget. Gaun tidur bagus banget? Boleh juga lah. Mama juga nyuruh aku pakai tadi. Bolehlah, Mas. Aku yang tengah berbalut handuk pun menunggu di depan pintu kamar mandi. Pakai dikunci segala. Ucap Raihan. Kalau gak dikunci repot. Kamu pasti main masuk aja. Mana sini bajunya? Aku mengulurkan tangan keluar. Aku masuk ya? Ucapannya sedikit mendorong pintu. Bajunya aja! Ribet banget, tinggal kasih aja. Kesalku. Raihan pun diam dan memberikan baju dari Mama itu. Segera aku menarik kembali tanganku dan menutup pintu. Gaun tidur cantik. Gumamku kemudian membuka lipatannya. Warnanya juga sangat bagus. Warna hitam. Warna kesukaanku. Namun, saat gaun tidur itu tidak lagi terlipat, membuat bola mataku membulat sempurna. Masa aku pakai baju kayak gini? Ini kurang bahan. Iya, walaupun warna dan modelnya bagus. Ini sih sama aja aku tidak memakai pakaian. Aduh, Mama, kenapa engkau membuatku dilema wahai Mama mertua? Ya Tuhan, malu sekali aku memakai pakaian ini. Kalau Raihan lihat nanti bagaimana? Lama aku berdiri sambil memegangi gaun tipis pemberian Mama mertua. Dilema antara memakainya atau tidak. Kalau aku pakai, malu sama Raihan. Ya meskipun dia itu suamiku. Ndah, kamu baik-baik saja? Kamu tidak pingsan kan di dalam? Suara Raihan membuyarkan lamunan tentang gaun yang disebut lingerie. Tapi ini lingerie super seksi. Bahkan saat menjadi istri Mas Danang saja, aku belum pernah memakai pakaian seseksi ini. Meskipun di dalam kamar. Iya, Mas. Bajunya gak muat. Gak ada baju lagi. Pakai saja itu. Masa gak muat badan kamu kecil begitu? Ucap Mas Raihan. Tapi suaranya seperti orang yang sedang menyembunyikan tawa. Mas, kamu ketawa? Mas, aku pinjam baju kamu saja. Tolong ambilkan bajumu, Mas. Gak ada? Cepat keluar dan pakai saja baju itu. Atau aku bilang Mama kamu gak suka hadiah pemberian Mama dan tidak mau memakainya? Aku yakin besok pagi Mama pasti bertanya apakah kamu suka baju itu atau tidak. Jangan dong, Mas. Kamu sama aja bikin gara-gara itu. Aku gak enak sama Mama. Ya udah ya aku pakai. Tapi jangan diketawain. Ya udah cepat keluar. Jangan banyak drama. Ucap Raihan lagi. Iya. Lirihku. Apa hanya aku yang merasa malu memakai pakaian kurang bahan meski di depan suami sendiri? Cepat, endah. Aku hitung ya sampai 5. 1, 2, 3. Mas Raihan astaga. Bab 49. Malam pertama yang gagal. Malam pertama yang gagal. 1, 2, 3. Udah 3, endah. Kamu lama sekali. Teriak Mas Raihan lagi. Aku terdiam. Mas,
Aku harus membiasakan diri karena dia sudah menjadi suamiku sekarang. Ya meskipun kadang masih suka memanggil nama juga. Aku belum terbiasa jadi masih lupa-lupa ingat. Sabar, Mas. Kayaknya aku nggak bisa pakai pakaian ini. Mas pinjam baju kamu saja. Nggak apa kebesaran juga. Atau kalau nggak, kamu tolong pinjam pakaian Kak Mala. Ujarku. Ceroboh juga aku sampai lupa membawa baju ganti. Sekarang pakailah pakaian itu. Pakai. Atau kalau kamu mau tidur di kamar mandi terserah. Intinya aku gak bakal pinjami kamu pakaianku. Jadi terserah kamu mau sampai kapan di dalam kamar mandi. Ucap Mas Raihan lagi. Kesal aku pun memakai lingerie dari mama mertua. Saat bercermin sungguh terlihat begitu seksi. Akhirnya dengan handuk sebagai penutup, aku pun keluar dari kamar mandi. Sudah? Tanya Raihan. Aku mengangguk. Coba aku lihat, bagus atau tidak. Jelas saja membuat aku berdebar tak karuan. Gak ada lihat-lihat. Aku langsung menuju cermin, kemudian mulai memakai skincare rutin sebelum tidur. Setelah itu, aku mulai mengeringkan rambut yang tergerai basah. Wow! Ucap Raihan lagi saat sebelah tanganku mengeringkan rambut dan sebelah lagi mengaplikasikan night cream ke wajah. Tanyaku karena Raihan turun dari tempat tidur mendekat. Bola matanya melirikku dari atas hingga bawah. Wow! Ucapnya lagi dengan tatapan menggoda dan seolah ingin segera menikamku. Apaan sih kamu? Ih kok lihatinya gitu banget? Kamu yang goda aku. Lihat dirimu sekarang. Ucap Raihan. Asli badanku gemetar. Aku berteriak keras saat melihat handuk penutup pakaian kurang bahan yang aku kenakan sudah terlepas dari tempatnya. Berisik! Kenapa kamu teriak-teriak? Nanti kalau ada yang dengar bagaimana? Raihan menepuk wajahnya. Aku terdiam. Maaf, aku cuma kaget. Ndah, kamu gak apa-apa. Ada apa teriak-teriak? Terdengar suara Haris dari luar. Tuh kan, kamu sih. Ucap Raihan. Aku menarik ujung bibirku sedikit merasa bersalah. Gak ada, Riz. Cuma tikus. Jawabku. Kalau tikus bilang Raihan aja, endah. Dia sudah biasa berburu tikus. Bilang Raihan suruh ditangkap tikusnya. Iya, Raihan sudah tidur. Jawabku tak sengaja berbohong. Aku juga berjalan hingga depan pintu kamar. Tapi pintu kamar masih dalam keadaan tertutup bahkan terkunci. Aku hanya menguping pembicaraan mereka saja. Kirain Raihan main kasar, endah. Makanya kamu teriak-teriak. Terdengar suara Rena menimpali. Sudah-sudah. Rena, Haris. Kalian ganggu pengantin baru saja. Cepat istirahat. Ayo turun. Tiba-tiba terdengar suara Kak Mala juga. Suara langkah kaki meninggalkan pintu kamarku mulai terdengar. Tak lama kemudian, kembali suara Kak Mala yang terdengar. Kami sudah pergi. Kalian lanjutkan saja acaranya. Mereka sudah pergi kan? Tanya Raihan mendekatiku. Aku mengangguk. Kali ini dia telah melihatku dalam pakaian kurang bahan ini. Ya sudah pasrah saja aku. Mau ngapain? Tanyaku saat Raihan sudah semakin dekat. Mau nyulik kamu ke tempat tidur. Lirihnya sembari jari telunjuk Raihan ditempelkan ke mulut. Matiin lampu dulu. Refleks aku berucap seperti itu. Raihan ternyata tidak ada canggungnya. Aku bersyukur saja, ternyata sikap Raihan yang menurutku berubah itu hanya perasaanku saja. Yang harus menjadi fokusku sekarang adalah hidup bahagia bersama Raihan, sambil membantunya untuk sembuh dari gangguan psikisnya. Gak perlu matiin lampu, ini saja sudah memakai lampu tidur. Ujarnya langsung membopong tubuhku. Mata Raihan pun dalam menatapku. Malu, senang, itu yang kurasakan saat ini. Berhenti menatapku. Ujarku sembari memeluk tubuhnya dengan erat.
Wangi khas cowoknya itu seolah menjadi aroma penenang untukku. Sampai di tempat tidur, Raihan yang masih menatapku itu membaringkan tubuhku secara perlahan. Kemudian ia mendekatkan wajahnya. Aku masih menatapnya sambil mengatur nafas agar tidak gugup. Namun, saat hampir saja bibir kami saling menempel, tiba-tiba Raihan memalingkan wajahnya. Dia kemudian berteriak. Seketika itu juga hatiku seolah terhujam. Sakit. Tapi aku harus ingat, ini bukan keinginan Raihan juga. Ray! Lirihku. Aku coba bangun dan duduk. Raihan masih memegang keningnya. Sementara aku memegang pundaknya. Tapi, Raihan dengan segera menepis tanganku. Kaget. Aku menelan liur membasahi tenggorokan yang terasa kering. Air mata mengalir dengan sendirinya. Aku merasa sakit di malam pertama pernikahan ini. Sebelumnya pun aku tahu akan terjadi hal seperti ini. Pasti, ini adalah resiko yang harus aku dapatkan dan tidak seharusnya aku mengeluh. Jadi siap atau tidak, terima atau tidak, aku harus menjalani semua ini meskipun rasanya sungguh menyakitkan. Raihan beranjak dari tempat tidur, kemudian beralih membuka lemari. Mengambil kaos berwarna putih dan memakinya. Mau kemana? Tanyaku. Raihan diam saja kemudian membuka pintu kamar dan berlalu begitu saja. Aku diam menatap kepergiannya hingga pintu kamar itu kembali tertutup. Alhasil apa yang terjadi padaku? Jelas saja seperginya dia tangisku tumpah tergugu. Lama aku menangis hingga merasa lelah. Kulihat jam di dinding sudah jam 3:40 dini hari, aku pun perlahan mulai memejamkan mata. Sementara Raihan masih belum kembali. Sepertinya baru beberapa menit aku tertidur, terdengar suara azan subuh berkumandang. Segera aku bangun untuk mengambil wudhu. Bersyukur ada mukena terlipat rapi di atas nakas lengkap dengan sajadahnya. Aku ingat, pasti Mama yang menyediakan. Sebab, sebelum pernikahan kemarin, Mama sempat bertanya apakah aku salat. Jelas aku menjawab ya. Karena, selagi badan sehat dan tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, seburuk apapun aku, sejelek apapun sikapku, salat adalah kewajiban setiap muslim. Baik buruknya aku biar Tuhan yang menilai. Sambil aku sendiri belajar memperbaiki diri meskipun belum menjadi orang baik. Selesai salat, aku merasa sangat tenang setelah aku menangis sepuasnya mengadukan nasibku pada Sang Pencipta. Memang betul, sebaik tempat mengadu, mengeluh, dan bercerita hanya kepadanya. Selain rahasia terjaga, juga dapat ketenangan jiwa. Aku melirik jam di dinding sudah jam 5:20. Sedikit ada pertanyaan kemana Raihan pergi. Tapi aku berusaha tetap tenang. Pintu terbuka. Aku tersenyum melihat Raihan yang datang. Dia menatapku kemudian berjalan melewatiku. Tanpa menyapa. Aku masih berdiri, karena memang habis membereskan mukena dan meletakkan ke tempat semula. Raihan mengambil bantal kemudian selimut. Lalu, laki-laki itu melangkah ke sofa panjang dan membaringkan tubuhnya di sana. Sesak. Itu yang kurasa saat ini. Kebetulan, mataku juga mengantuk. Aku pun kembali membaringkan tubuh ke tempat tidur dan memejamkan mata. Lagi pula aku juga tidak pergi ke kantor selama 2 minggu karena cuti. Begitupun dengan Raihan. Meski begitu kami masih tetap bisa bekerja dari rumah. Terdengar suara ketukan pintu. Masih dalam kondisi mata berat aku berusaha membukanya. Mataku terasa begitu lengket seolah mata ini terkena lem. Berat sekali rasanya. Kepala terasa pusing dan badan sangat lemas. Iya. Lirihku. Masih berusaha membuka mata. Mungkin suaraku tidak terdengar. Suara ketukan pintu tidak lagi terdengar. Karena aku masih belum bisa membuka mata, aku pun kembali tertidur. Badanku terasa sangat lelah dan kepalaku sangat pusing. Mungkin efek begadang semalaman itu. Ditambah beban pikiran jadilah begini. Aku harap mereka mengerti dan tidak mengecapku pemalas. Lagi pula pikiran mereka pasti aku belum bangun karena kecapekan akibat malam pertama. Padahal malam pertama yang gagal.
Oke, aku pun kembali terlelap.